Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wal nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim ala lisanin nabiyil amin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala ta'ala aidan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama Hadratul Kiram, Hadratul Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Ahmad Humaydi LC, yang insya Allah beliau akan memberikan tausiah kepada kita, akan memberikan ilmunya kepada kita semua. Para asatijah, pimpinan majelis ta'lim, dan jamaah bapak ibu hadirin wal hadirat yang insya Allah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berkah rahmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat bersilaturahmi lagi di sini. Kita dapat berkumpul kembali, tentunya tidak lain dan tidak bukan karena izin Allah dan semuanya karena qadarullah. Alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang kami banggakan, ketika kita duduk di masjid, ketika kita duduk di majelis taklim, tidak lain untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari rumah ruwet, dari rumah jengkel, dari rumah begitu banyak masalah, sampai di majelis taklim, sampai di majelis ilmu, sampai di masjid duduk rasanya tenang. Kata yang di pojokan, iya yang tenang, tenang. Kata gue ngomong tanya banyak, tenang juga. Makanya kita sering dengar, Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Surah Al-Fatihah itu. Kenapa demikian? Anzala sakinata fi qulubil mu'minin, fi qulubil muslimin. Kenapa? Kepentingan untuk kita adalah yang paling utama, kedamaian hati kita. Kenapa demikian? Tadi kita baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dariyah wa afiyati abdani wa shifaiya wa nuril absari wa jihadiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dariyah wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa jihadiyah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dariyah wa afiyati abdani wa shifaiya wa nuril absari wa ziyadiyah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik. Kenapa kita bersama-sama membaca sholawat, dan kenapa sholawat itu yang kita Rabbi firli warhamni wa alayya. Tujuannya apa sih semuanya? Itu adalah wiridnya bulan Rajab. Sholawat kita baca dan kita pilih sholawat tibil qulub. Kenapa demikian? Maunya kita, hati kita dalam kondisi dan orang sekaya apapun, orang sehebat apapun, secantik apapun, luar biasa segala sesuatu dia miliki, tapi hati gelisah, hati tidak tenang, enak tidak hidup. Dia mah kaya banget,
gedungnya banyak, hartanya banyak, rumahnya hebat mewah, mobilnya banyak, setiap hari diteror orang. Tenang gak tuh hati? Karena yang kita tuntut adalah iman, Islam, selamat, barokah hidup di dunia dan akhirat. Tibil qulub itu adalah sholawat yang betul-betul mengobati hati kita. Obat daripada hati, dokter hati dan obatnya. Cahaya mata, penglihatan mata dan cahayanya. Hidupnya mewah, serba kecukupan, luar biasa, tidak ada sesuatu yang dia butuhkan lagi karena segala sesuatunya sudah cukup. Tapi matanya tidak melihat, buta, telinganya tidak mendengar, tuli, enak tidak dunia dirasakan. Mobil Anda mewah, banyak, rumah Anda besar, gedungnya tinggi, pelayan banyak, pembantu banyak, asisten banyak, tapi tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Jalan kemanapun harus ditutup, pakai alat pendengaran, tidak melihat baju yang bagus, tidak melihat indahnya situasi yang ada di sekelilingnya. Damai tidak hidup seperti itu. Inilah yang terjadi pada Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil. Sama-sama. Saya selalu kepengen ngetes ibu dengan ayat-ayat yang sering ibu dengar, yang sering ibu baca. Kenapa? Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sering sekali tadi Rasul gundah, Rasul gulana, Rasul sedih, Rasul menangis karena beliau juga manusia. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu ya'shifu da'lahu wa yadqa'u sawbahu wa yakhluqu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Kenapa demikian? Itu adalah Rasul manusia. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Rasul manusia biasa, tapi Rasul itu sangat punya rasa malu yang tinggi. Yakshifu na'lahu, jika beliau sendalnya putus, maka sendal itu dijahit sendiri. Kalau suami kita bagaimana? Sendalnya putus, dilemparkan ke benihnya, dilemparkan ke anaknya, dilemparkan ke istrinya, dilemparkan ke emaknya. Kenapa sih
yang sifuna beliau jahit sendal putusnya. Wayarqau saubahu, beliau tambal baju-bajunya yang sobek. Ada enggak suami kita kalau berangkat ke kantor bajunya kena setrika terus ditambal sendiri? Ada. Mana pasar? Insya Allah ada. Wayarqau saubahu, wayakhlu syatahu, meres susu kambing, susu onta, diperes susu sapi untuk apa? Untuk minum keluar. Wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin saja. Rasul berjalan ke pasar, Rasul pergi ikhtiar untuk siapa? Untuk melayani keluarga. Berarti Rasulullah adalah manusia biasa. Manusia biasa. Katanya kita duduk lagi ngapain sih? Duduk peringatan Maulid. Lagi ngapain sih? Sebentar dulu saya pergi dulu mau ngapain? Hadir peringatan Isra Mi'raj. Tujuannya apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nyontek siapa? Nyontek perilaku Rasulullah. Pertama, tajridul iman. Kadang-kadang iman kita itu yajid wayar, kadang naik, kadang turun. Gak ada manusia imannya naik terus. Apalagi kalau kita dapat musibah. Orang terdekat suami meninggal, orang tua meninggal, anak berbarengan. Kemarin bulan lalu suami meninggal, 2 bulan kemudian anak kesayangan meninggal. Apa kata kita bilangnya? Ya Allah, kalau kayak begini mah 2 aja deh sekalian ikut mati juga. Kenapa? Itu bicara iman kita. Tajridul iman, memperbarui iman kita. Bu, yang namanya manusia zaman sekarang medsos sudah begitu banyak, di tangan kita HP, mau melihat apapun ada. Antara ghibah, fitnah, namimah udah tidak bisa dibedakan. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa perbedaan antara fitnah dengan ghibah? Rasul menjawab, kalau fitnah, saudaramu tidak melakukan suatu kejahatan, saudaramu tidak melakukan kejelekan, tapi kau omong-omongin seolah-olah dia melakukan kejelekan. Ya Rasulullah, gimana kalau si Fulan bin Fulan itu benar adanya melakukan kejelekan? Bolehkah saya tetap membicarakannya? Tidak boleh. Kenapa ya Rasulullah? Benar kok dia melakukan kejelekan. Walaupun dia melakukan kejelekan, tetap harus kau jaga kejelekan itu, kau tutupi, karena itu adalah ghibah. Sekarang dengan media sosial yang luar biasa, bisa nggak membedakan antara fitnah dan ghibah? Sebenarnya jadi satu. Ini kalau kita melaksanakan peringatan Maulid Isra Mi'raj, tujuan utama kita adalah untuk tajridul iman, mencontoh Rasulullah, maka disitulah yang harus kita contoh. Apa? Peringatan Isra Mi'raj berangkat dari hati yang gundah gulana, berangkat dari hati yang sedih, berangkat dari hati yang tidak tenang, berangkat dari hati dan mata yang menangis. Itu terjadi pada siapa? Pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena beliau juga manusia biasa. Maka tahun yang dilaksanakannya di dalamnya ada Isra Mi'raj disebut dengan nama Amul Huzni, tahun duka cita. Bu, kalau kita tinggal sama suami 25 tahun,
30 tahun, walaupun itu suami galak, walaupun suami gak kasih nafkah, kalau itu suami meninggal dunia di depan kita, apa kata kita? Yang ada kita sesali. Coba kemarin waktu sakit minta berobat ke puskesmas, saya ikutin. Coba waktu kemarin sakit minta dibikin makan semur jengkol, saya buatkan. Minta sop kambing, saya buatkan. Kenapa? Kata dokter nggak boleh makan sop kambing. 3 hari lalu dia makan sop, minta sop kambing, tapi nggak saya buatkan karena kata dokter nggak boleh. Tahu karena mati aku buatkan kemarin. Iya, begitu kata kita. Yang ada penyesalan dan penyesalan. Kata dokter nggak boleh makan sop kambing. Kenapa? Karena bahaya. Karena akan mempercepat meninggal, memperlambat kesembuhan. Ternyata 3 hari kemudian meninggal dunia. Kalau kayak begitu, mamanya sama kambing-kambing ya gue kasih. Begitu. Hati kita selalu gundah gulana. Tapi Bu, walaupun begitu, walaupun kita tangisin kayak apa suami meninggal, ya udah dah Bu, kalau begitu ayo kita kubur bareng-bareng yang Bu sama suami, mau nggak? Tetap aja Ibu nggak mau. Ibu kok bohong banget sih suami meninggal 3 bulan 100 hari, ingetin aja 100 hari. 6 bulan ada yang lama lagi, ya dah mau, berarti lo bohong ya. Tapi perempuannya jangan begitu, perempuan itu jangan. Yang harus ibu ketahui, makin lama suami meninggal, bukan makin kepengen nikah lagi, makin keingetan segala sesuatunya. Beda laki-laki. Ada yang pakai istrinya meninggal 1 bulan itu pengen cari lagi. Ya pakai ya. Orang istrinya baru meninggal jadi cari lagi. Apa lagi meninggal ya? Bu, kita dengar katanya Rasulullah istrinya ada 9. Tapi istri Rasulullah 9 itu beliau menikah lagi bukan dalam rangka karena mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena menyelamatkan dakwahnya. Kenapa demikian? Khadijatul Kubra dzu malin wa syarfin, perempuan yang mempunyai kemuliaan, perempuan yang mempunyai harta yang banyak, perempuan yang sudah lebih tua dinikahi oleh Rasulullah. Beliau Khadijatul Kubra 40 tahun umurnya, Rasulullah 25 tahun. Berapa perbedaannya? Berondong nikah sama nenek-nenek. Iya. Tapi juga walaupun 40 tahun ya namanya nenek kayak mana tetap aja cakep. Ya dia. Tanya sama Pak Kiai. Nggak kelihatan tuh miskinnya, nggak kelihatan jeleknya. Nggak kelihatan, pokoknya cakep aja. Khadijah 40 tahun, Rasulullah 25 tahun. Tapi Rasulullah menikah dengan Khadijah berapa lama? 25 tahun. Rasul tidak menikah lagi. Berarti 25 tahun Rasul menikah dengan Khadijah adalah monogami. Istrinya cuma 1. Setelah beliau meninggal dunia Khadijah, barulah Rasul menikah lagi dengan Saudah, dengan Aisyah dan selanjutnya. Dalam rangka kebelakangnya untuk membela agama Allah dalam urusan dakwah. Banyak istri Rasulullah itu, karena Aisyah paling muda, paling cantik, Humairah paling cerdas. Banyak istri-istri Rasul yang lainnya menyerahkan waktunya kepada Aisyah.
Kenapa demikian? Karena rata-rata dinikahi baru awal-awal masuk Islam, diajak perang, suaminya meninggal dunia. Kalau ini perempuan-perempuan janda, enggak diamankan, enggak dilindungi, maka dia keluar lagi dari ajaran Islam. Tuh harus tahu sejarah Islam. Ketika sampai usia 25 tahun dari pernikahan, orang yang melindungi Rasulullah sejak beliau kecil, siapa namanya? Abu Thalib, meninggal dunia. Udah meninggal dunia beliau, Rasul sangat sedih. Kenapa sedih? Karena sejak ibunya meninggal, tinggal dengan kakeknya, kakek meninggal, tinggal dengan Abu Thalib umur 8 tahun sampai Rasulullah dewasa, sampai Rasulullah tua. Beliaulah, Abu Thalib lah yang menjaga Rasulullah, yang melindungi Rasulullah, meskipun Abu Thalib tidak iman kepada Rasulullah. Udah tidak iman, apa yang terjadi? Abu Thalib bilang, seandainya bulan diletakkan di tangan kanan, andai kata Anda mau membunuh Rasulullah, sayalah orang pertama yang jadi penghang ataupun pembelanya, menjadi tameng. Kata siapa? Abu Thalib. Jagain luar biasa. Abu Thalib meninggal, yang jagain Rasulullah luar biasa dari ancaman-ancaman kafir Quraisy. 6 bulan kemudian, istri tercintanya bernama Khadijatul Kubra meninggal dunia. Sedih tidak Rasul Bu? Kalau di antara ibu sekalian, saya ingin sampaikan kepada ibu yang udah mengalami atau belum. Apa itu? Di antara ibu sekalian, tahun ini atau tahun 2021 ada keluarganya, suaminya, anaknya, ibunya meninggal dunia. Ingat ya nama ibu? 2021. 2022 suami ibu meninggal. 2023 adik meninggal. Itu adalah sunnatullahnya begitu. Ketika paman Rasul meninggal, 6 bulan kemudian Khadijah, istri tercinta, meninggal dunia. Maka disitulah hancur berkeping-keping hati Rasul. Ditinggal orang yang dicintai sekaligus 2. Ketika hancur hati beliau, maka beliau menangis terus-menerus. Di mana nangisnya? Di tempat, di rumah anaknya Abu Thalib bernama Ummu Hani. Di malam hari beliau ngelamun. Kita bayangkan Bu, beliau ngelamun di rumah Ummu Hani. Di mana rumah Ummu Hani yang sekarang menjadi Masjidil Haram? Itu adalah rumahnya Ummu Hani. Di antara di situ. Dari situ jalan terjal, kontur Mekah itu luar biasa turun. Namanya juga lembah tua. Lalu kemudian Rasul nangis. Di mana? Di Ka'bah. Kenapa di Ka'bah? Karena itu tempat beliau mohon. Kalau kita sholat menghadap mana? Ka'bah. Nah, udah Rasul ke Ka'bah, apa yang terjadi? Beliau nangis. Karena Rasul juga waktu nangis dari rumah Ummu Hani, larinya ke situ. Udah lari ke situ, Rasul nangis, minta sama Allah, ngadu sama Allah, sampai ketiduran, sampai kemereman. Udah sampai kemereman, Rabi merem sangat nyenyaknya. Tiba-tiba malaikat Jibril datang. Sampai disitulah Rasulullah diangkat dari Masjidil Haram yang disebut Ka'bah.
Ka'bah. Dari Ka'bah itulah Allah abadikan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dibangunin 3 kali, nggak bangun-bangun. Di sampingnya ada buruk, langsung berangkat dari Ka'bah ke Masjidil Aqsa. Jalannya berapa panjang? 1239 km. Kalau jalan pakai kuda atau onta 1 bulan, ini cuma 1 malam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Sampai dari Masjidil Haram yang bernama Ka'bah. Dari Ka'bah beliau diterbangkan pakai drone, pakai pesawat. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan dari Pak Kiai kami mohon dibukakan pintu maaf. Rekan-rekan sekalian, para asatijah, jamaah sekalian, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.